warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mengawali sambutan ini, seyogyanya yang hadir adalah Ibu Koordinator, karena beliau hari ini akan berangkat ke Amerika dalam rangka kerjasama UIN dan dengan perguruan tinggi di Amerika, maka mengutus kami untuk mewakili beliau. Perlu kami informasikan kepada saudara MC, saya masih associate professor, sedang pengusulan profesor oleh anggota Senat UIN dan Fatah Palembang sedang diproses di Kementerian Agama. Jadi masih lektor kepala, yaitu associate professor. Nanti khawatir ada tanggapan-tanggapan yang lain. Kami akan menyampaikan sambutan dari Ibu Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nusron Wahid selaku anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Kemudian beliau adalah salah satu ketua PBNU. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Edward Chandra MH. Yang kami hormati Wakil Bupati Oki, yaitu Bapak Haji Ardani MH. Yang kami hormati Ketua Rois Surya, sesepuh kami Sumatera Selatan. Yang kami hormati Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan. Yang kami hormati seluruh anggota DPRD Oki. Yang kami hormati Bapak Kemenek Kabupaten Oki, yaitu Bapak Haji Subrata MPD, Bapak Kapolres, Dandim, Pak Camat, kemudian Kakua Lempuing Jaya. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Asidikiyah. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Asidikiyah, para wakil Kaprodi, Dewan Dosen, dan seluruh wali murid yang hadir pada kesempatan ini, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan wisuda sarjana ke-7. Sebelum kami mengawali ini Pak Bupati, mohon tolong terutama kawan-kawan ini, karena kepinginnya STAI ini nanti bukan hanya jadi STAI, bahkan jadi universitas. Ini alhamdulillah yang untuk universitas sekarang itu yang punya Rois Surya kita sekarang namanya Universitas Nur Huda yang ada di Oku Timur, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan yang STAI Asidikiyah ini paling tidak tahun depan ini Pak Agus akan menjadi IAI, Institut Agama Islam Asidikiyah. Ini tentu supporting dari Pemda, termasuk dari Pemda provinsi dan kabupaten. Apa supporting awal? Terutama sekarang untuk kawan-kawan dosen kita, ini kan rata-rata jadi penelitian minimal untuk supporting kawan-kawan yang ada di dosen kita ini dianggarkan untuk biaya penelitian Pak itu. Jadi paling tidak ada kalau ada biaya penelitian tolong diberikan ke Asidikiyah, termasuk fasilitas yang lain Pak, karena ini adalah untuk membesarkan di Oki ini. Kemudian kepalangan ini ada Gus Nusron. Gus, kami beberapa hari kemarin dan baru datang dari Solo, Jawa Tengah, terutama mengenai ada mengakreditasi. Kalau di negeri saya kira nggak masalah untuk akreditasi yang selama ini dikelola oleh Ban PT. Tetapi kalau sekarang dengan kondisi akreditasi yang di lembaga yang diserahkan kepada perguruan tinggi swasta, ini jadi kendala.
Mengapa? Salah satunya biaya akreditasi saja kalau di Lemba atau Lamdik itu satu prodi itu biayanya 53 juta. Sedangkan di perguruan tinggi swasta ini hanya mendapatkan dana dari usul apa tuh biaya dari mahasiswa saja. Nah, bagaimana ke depan ini paling tidak ada subsidi dari pemerintah untuk membiayai perguruan tinggi swasta tersebut. Kalau di lembaga negeri nggak masalah karena mereka punya uang DIPA, kemudian ada kegiatan BLU, termasuk ada sumbangan dari mahasiswa atau orang tua wali. Nah, ini mohon kami ini sangat sedih karena ini aspirasi kawan-kawan dari pimpinan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Salah satunya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, dan alhamdulillah pada kesempatan ini Gus Nusron bisa hadir di tengah kesibukan beliau, sangat sibuk sekali, tapi beliau menyempatkan hadir pada kesempatan itu. Para wisudawati yang kami hormati, saudara-saudara sekarang sudah diwisuda, tetapi bagaimana ke depan menjadi orang-orang yang terbaik? Bisa kalian menerapkan ilmu pengetahuan saudara di tempat saudara-saudara kalian. Jangan hanya kalian mengandalkan menjadi ASN atau PNS saja. Bagaimana ke depan kalian bisa memberikan ruang kerja dan kerja. Dan ingat, ini adalah tempat saudara. Tempat saudara dididik di perguruan tinggi ini. Jaga martabatnya, jaga perguruan tingginya ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai mengecewakan orang tua kalian, termasuk dosen-dosen kalian. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu nanti ada Gus Nusron dan lain-lain yang akan memberikan kuliah. Mungkin saudara-saudara tahu kesempatan ini sangat berharga sekali. Dan selanjutnya kami akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya naik pesawat. Jika diri sudah diwisuda, sudah waktunya untuk bermanfaat. Ada papa, ada mama, makan di rumah bersama-sama. Jika diri sudah diwisuda, sudah waktunya untuk berkarya. Demikian dari kami, bila ada khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon pada saatnya nanti dari Pak Kiai Haji Nusron Wahid memberikan ceramah, kemudian termasuk Pak Gubernur dan Pak Bupati. Kami kepingin untuk di setai Asidikia ini memang menjadi barometer di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Itu perlu supporting dari pemerintah. Demikian dari kami, bila ada khilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus penyerahan alat hadroh dan menyerahkan piala penghargaan pemenang lomba hadroh dari Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Haji Muhammad Zakfar Sodik SIF. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai yang sempat hadir ataupun yang belum sempat hadir, yang saya hormati dan saya tadimi. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh asisten 1 yaitu Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra. Pak Bu, ampun kecewa nggih. Pak Gubernur mboten sakit gigi, Pak Gubernur tidak bisa hadir, sampai ampun kecewa. Sebab Pak Gubernur juga sudah sering sekali masuk di sini. Karena pada hari ini juga beliau sangat padat acara.
acara sangat padat sekali sehingga beliau mewakilkan dengan asistennya. Itu pun sama apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur nanti. Dan yang saya hormati Ketua PBNU sekaligus anggota DPR RI, yaitu Bapak Kiai Nusron Wahid SSMI. Kulo niku Pak masalah gelar nu bingung. Jujur saya itu bingung Pak ya kalau masalah gelar, karena nggak pernah punya gelar, jadi bingung. Dan yang saya hormati Roy Surya PBNU Sumatera Selatan, Bapak Kiai Haji Effendi BA, dan yang saya hormati Ketua Tanfisiyah PBNU Sumatera Selatan, Bapak Amiruddin Nahrawi, dan yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Bapak Kiai Haji Anwar Sodik, yang saya hormati sahabat-sahabat saya, anggota DPRD Kabupaten Ugan Komering Ilir, ada Bapak Marjuki, ada dari Partai Golkar, ada saudara saya Pak Bakri sebagai anggota DPRD Kabupaten Ugan Komering Ilir juga dari Golkar, bahkan sebagai ketua Golkarnya, dan yang saya hormati saudara saya Bapak Suwarsono, selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Ugan Komering Ilir dari Partai PKB, dan yang saya hormati Bapak Dandim 0402 ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Ugan Komering Ilir, Kepala Pengadilan Agama Kayu Agung, dan Bapak Camat dan seluruh kepala desa yang hadir pada hari ini yang saya hormati, Kepala Dinas, Kepala Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Ugan Komering Ilir, dan tentu saja yang saya hormati, yang selalu mendampingi saya, Ibu Tim Penggerak PKK, Wakil Penggerak PKK Kabupaten Ugan Komering Ilir, dan yang saya hormati Ibu Muslimat ataupun Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wabil khusus untuk anak-anak yang habis pada hari ini yang saya banggakan. Tentu yang pertama permohonan maaf, saya yakin dari keyakinan penuh, penghormatan banyak yang ketinggalan, bahkan ini karena waktu, di samping waktu juga banyaknya sambutan-sambutan, sehingga jujur ini tentu banyak yang ketinggalan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya melanjutkan sambutan juga perlu saya sampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Ugan Komering Ilir, Bapak Haji Iskandar SE, karena jadwal juga sangat padat sekali sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Oleh karena itu mohon dengan sangat Bapak Ibu hadirin hadirat untuk memaafkan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka acara sidang senat terbuka wisuda sarjana ke-7 Sekolah Tinggi Agama Islam As-Siddiqiyah tahun 2022 ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin ini singkat yang saya sampaikan, karena wisuda ini saya hanya berpesan kepada adik-adik yang wisuda. Tentu ini merupakan filosofi yang sangat luar biasa. Peci yang dipakai, topi yang dipakai, yang di situ berwarna hitam, tentu ada filosofi. Bahkan itu ada beberapa sudut yang ada. Walaupun saya tidak pernah di wisuda, tapi saya pernah belajar dan tanya apa maksud dan filosofinya, yang itu ada kuncir dipindah, dan apa maksud dan filosofinya itu ada topi hitam bahkan bersudut-sudut. Ternyata di situ ada filosofinya, dari kiri ke kanan dikala sekolah itu dari otak sebelah kiri, begitu sudah dipindah ke kanan harus berbuat. Bahkan sekarang kalau kemarin teori, mungkin sebelah kanan prakteknya. Bahkan di situ juga itu ada beberapa sudut yang awalnya mungkin masih gelap gulita,
akhirnya harus paham dengan sudut-sudut yang ada di atas kepala adik-adik yang di wisuda ini. Oleh karena itu kemarin gara-gara itu Pak Yai, gara-gara ini pun ngeten iki. Pernah ada wisuda anak-anak PAUD, anak-anak TK. Saya sempat ditanya, Pak Wabub, itu kok ada wisuda, itu produksi dari mana, produk dari mana Pak Wabub? Justru kami selaku sarjana ini seolah-olah kok sama dengan mereka. Saya jawab, saya nggak tahu itu produk dari mana, seolah-olah itu sudah menjadikan suatu kebiasaan untuk kebanggaan anak-anak dikala usia dini sudah diwisuda. Bahkan di situ mungkin karena di situ itu perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya ditanya akhirnya saya tahu filosofi, makna dan arti dari topi ataupun yang berwarna hitam tersebut. Di samping itu Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan SETA ini kedepannya bisa jadi universitas. Saya selaku pemerintah daerah tentu sangat mendukung, bukan hanya mendukung, sangat-sangat mendukung, karena suatu daerah kunci di pendidikan. Kalau pendidikan itu baik, tentu daerah itu akan menjadi baik, dan apalagi ini di bidang agama. Oleh karena itu monggo selalu bersama-sama, selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan atas koordinasi kita semua itu nanti bisa menjadikan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini tadi saya sempat ngobrol Pak Bu dengan Pak Kiai Nusron Wahid. Tadi sempat ngobrol, saya tanya, Pak Kiai asalnya dari mana? Dari Kudus. Dari Kudus Pak. Dari Kudus, Jakarta, sekarang ke Oki. Ini mau memberikan ilmu kepada kita bersama. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau ini akan kita jalankan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan ilmu politik sudah sedikit digembleng oleh beliau. Beliau pengurus Partai Golkar juga, dan saya walaupun ketua PKB dulu juga dari Golkar, yang sehingga di situ ada sedikit masukan-masukan, alhamdulillah sangat luar biasa. Bahkan beliau menyampaikan, kalau saya dari Kudus, Pak Wabub namanya siapa? Muhammad Jafar Shodiq. Itu wali yang ada di sana, kata beliau. Tapi namanya bukan saya. Alhamdulillah. Akhirnya begitu waliullah itu dikirim hadiah Fatihah, insya Allah kula katut Pak Yai nggih. Insya Allah kula katut setiap hadiah Fatihah untuk waliullah yang di sana juga namanya Jafar Shodiq. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena ini waktu sudah sangat siang, bahkan udah hampir jam 12. Bahkan kemarin saya dikasih tahu oleh Pak Yai Shodiq, Pak Wabub, iki enek lomba hadroh. Lomba hadroh iki wis dimulai. Nak iso Pak Wabub sok men hadrohan neng Pemda. Nak iso Pak Wabub Maulud Nabi digerakkan, di sana ada hadroh. Pas Maulud Nabi biar jauh dari bala, itu kata Pak Yai Shodiq. Monggo Pak Yai. Nah, untuk itu hadroh ini saya hanya bisa membantu sedikit Bapak Ibu. Bagi pemenang lomba hadroh, saya akan membantu satu set alat hadroh untuk bagi pemenangnya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Alhamdulillah Bu, niku kula sakwene dadi wakil bupati, kalau nggak salah sudah ada 20-an alat hadroh yang saya sebarkan. Bahkan di rumah juga ada, saya cuma bawa satu untuk hadiahnya. Mudah-mudahan besok ada lomba hadroh lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ngoten mawon ingkang saged kula sampaiake, mbok menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Intine saya sangat mendukung sekali di dunia pendidikan. Mudah-mudahan, dan di samping itu Bapak Ibu kula supe mohon doanya, saya masih satu tahun setengah lagi, insya Allah mohon doanya hadiah kepada saya, kepada Pak Bupati, kepada Pak Gubernur, kepada Pak Presiden.
mudah-mudahan selalu diberi hadiah Fatihah. Akhirnya seluruh pejabat baik itu mulai dari tingkatan desa, kecamatan sampai presiden, mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan seluruh pemimpin selalu dapat hidayah dan petunjuk dari Allah, yang sehingga hidayah dan petunjuk tersebut bisa manfaat untuk masyarakat, khususnya di Ogan Komering Ilir, umumnya di seluruh pelosok Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Sodik untuk mengambil tempat di panggung. Juara lomba hadroh PCNU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Yai, diaturi. Penyerahan alat hadroh dari Wakil Bupati Ogan Komering Ilir untuk acara Lomba Hadroh PCNU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Baiklah, akan saya umumkan Lomba Hadroh PCNU Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan urutan juara. Nomor urut 4 menempati juara 1. Kami persilakan perwakilannya untuk naik ke panggung. 1 orang. Cepat. Juara 2 nomor urut 5. Juara 3 nomor urut 8. Juara harapan 1 nomor urut 1. Juara harapan 2 nomor urut 2. Juara terfavorit nomor urut 3. Juara terheboh nomor urut 7. Terakhir, juara menghibur adalah nomor urut 6. Kepada yang mengikuti lomba kami persilakan untuk perwakilannya. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Anwar Sodik, untuk menyerahkan 1 set hadroh dan juga uang pembinaan. Bapak Ja'far Sodik, monggo diaturi. Juara 2 kepada Ibu Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Ibu Haja Rohani Ja'far Sodik. Juara 3 kami persilakan kepada Ibu Nyai Anwar Sodik untuk memberikan hadiahnya. Kepada Bapak Edward Gus Pak Jainuri kami aturi untuk mendampingi.
Kami ucapkan selamat dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak. Untuk selanjutnya adalah Manajemen Pendidikan Islam Umi Nafis Rosida SPD putri dari Bapak Ahmad Riyadi asal Muara Brunei 1. Sri Wahyuni SPD putri dari Bapak Mulyadi. Sri Pupa SPD putri dari Bapak MT Zarkasi. Siti Nur Aida SPD putri dari Bapak Nurudin. Siti Lailatul Musfia SPD putri dari Bapak Ahmad Kusairi. Siti Komaria SPD putri dari Bapak Tusiman. Nur Aini SPD putri dari Bapak Ahmad Sowi. Melani Nursdiani SPD putri dari Bapak Sunardi. Lilis Parwati SPD putri dari Bapak Sukanto. Lia Rohmayani SPD putri dari Bapak Suparman. Isnaini SPD putri dari Bapak Nahrawi. Irma Ratnasari SPD putri dari Bapak Ahmadun. Indri Acen SPD putri dari Bapak Imam Suprayatno. Ida Laila SPD putri dari Bapak Niti Muslim. Gilang Mira Sabira SPD putri dari Bapak Ridwan. Eva Susanti SPD putri dari Bapak Ju. Eka Yulana SPD putri dari Bapak Suratmin. Dewi Rahayu Aziza SPD putri dari Bapak Toha. Yulian Gilang Mira Safira SPD putri dari Bapak Ridwan. Eva Susanti SPD putri dari Bapak Juwono. Eka Yuyana SPD putri dari Bapak Suratmin. Dewi Rahayu Aziza SPD putri dari Bapak Toha. Saiful Mu'arif putra dari Bapak Komarudin. Supriyadi SPD putra dari Bapak Suparni. Rian Khairuddin SPD putra dari Bapak Paino. Ma'ruf SPD putra dari Bapak Mulyo. M. Burhanuddin H. SPD putra dari Bapak Abdul Karim. Kusnul Adib SPD putra dari Bapak Muhadid. Junaidi SPD putra dari Bapak Waris. Jujun Junaidi SPD putra dari Bapak Sabas. Ibnul Qoris RSPD putra dari Bapak Sutaryo. Herwin Jueri SPD putra dari Bapak Ujang. Heru Trian Mongko SPD putra dari Bapak Teguh Budiono. Heru Trian Mongko SPD putra dari Bapak Teguh Budiono. Ecawudin SPD putra dari Bapak Jumani. Ayub Wijaya SPD putra dari Bapak Marsono. Amroji Hamidin SPD putra dari Bapak Muhadi. Ali Fatur Rahman SPD putra dari Bapak Mat Iksan. Ahmad Wasudin SPD putra dari Bapak M. Musuludin. Ahmad Khairul W SPD putra dari Bapak Abdul Kadis. Abdul Aziz Effendi SPD putra dari Bapak Umar Dani. Khairul Anwar SPD putra dari Bapak Andi Setiawan. Ali Sukron SPD putra dari Bapak Rahman.
Afiful Ikhwan SPD putra dari Bapak Suwarno. Menzuki SPD putra dari Bapak Solehan. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Devi Wulandari SH putri dari Bapak Ahmad Dharma. Sela Arjinta Permata Esa, putri dari Bapak Muhammad Arif Iswayudi. Penny Ambarwati Esa, putri dari Bapak Sunarto. Adi Setiawan Esa, putra dari Bapak Slamet Jeka. Ahmad Wayudi Esa, putra dari Bapak Supandi. Fatul Mizan Esa, putra dari Bapak Nurhali. Muhammad Saiful Fala Esa, putra dari Bapak Suroto. Ferry Sulahuddin Esa, putra dari Bapak Sunarto. Rizal Mulyanto Esa, putra dari Bapak Suroto. Juanda Esa, putra dari Bapak Wardi. Program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Ajeng Fitriani SPD putri dari Bapak Suroto. Anita Prastiana SPD putri dari Bapak Abdullah. Hamidatul Lutfia SPD putri dari Bapak Abdul Hamid. Lilis SPD putri dari Bapak Sobirin. Lutfiatul Karomah SPD putri dari Bapak Wahrudin. Nurjana SPD putri dari Bapak Sudiro. Rima Ulansari SPD putri dari Bapak Yunus. Risa Umaya SPD putri dari Bapak Subakir. Sri Rahayu SPD putri dari Bapak Supadi. Suyati SPD putri dari Bapak Mahfuz Sodri. Vera Kurnia Sari SPD putri dari Bapak Ngari. Silvi Damayanti SPD putri dari Bapak Zakwan Fahmi. Nadiatul Aulia SPD putri dari Bapak Ishak. Maisin SPD putra dari Bapak Mustar. Diki Adi Wijaya SPD putra dari Bapak Suryanto. Imam Ash'ari SPD putra dari Bapak Agus Rianto. Imam Ghazali SPD putra dari Bapak Sukemi. Juanda Kurnia SPD putra dari Bapak Juari. Muhammad Deni Saputra SPD putra dari Bapak Latif Effendi. Muhammad Agus Fajar SPD putra dari Bapak Santoso. Muhammad Aris SPD putra dari Bapak Muntilif. Nur Huda SPD putra dari Bapak Nur Wahid. Muhammad Ulil Absor SPD putra dari Imam Syarofi. Program studi Ekonomi Syariah Anggun Anjar Sari SE putri dari Bapak Ponet. Anis Afriani SE putri dari Bapak Slamet Suwito. Devi Dwiyanti SE putri dari Bapak Siswono. Dian Anggraya
Anggraini SE putri dari Bapak Haryanto. Dian Prihatin SE putri dari Bapak Eko. Dia Damayanti SE putri dari Bapak Zulfikar. Endang Nur Alwis SE putri dari Bapak Kasyadi. Ismiati SE putri dari Bapak Ratono. Lilin Prastika SE putri dari Bapak Samsuri. Bila Aryani SE putri dari Bapak Tentrem Wahyono. Nur Aisyah SE putri dari Bapak Suhito. Oki Evana SE putri dari Bapak Karyono. Rini Aryani SE putri dari Bapak Rohadi. Uswatun Hasanah SE putri dari Bapak Marsum. Wahyuning Rahmadani SE putri dari Bapak Joni Priyadi. Widianti SE putri dari Bapak Untoro. Mutmainah SE putri dari Bapak Jami'an. Reni Martaria SE putri dari Bapak Labirin. Agung Kurniawan SE putra dari Bapak Siswanto. Agung Dwi Laksono SE. Ahmad Marzuki SE putra dari Bapak Muhadi. Aldi Setiadi SE putra dari Bapak Mujianto. Ali Mustafa SE putra dari Bapak Selamat. Bambang Irawan SE putra dari Bapak Taufik. Budiono SE putra dari Bapak Suratmin. Khairul Anwar SE putra dari Bapak Muhyiddin. Lukman Effendi SE putra dari Bapak Ahmad. Muhammad Abdul Ghani SE putra dari Bapak Daroj. Rio Chandra Pranata SE putra dari Bapak Sutarto. Tito Rahmansyah SE putra dari Bapak Yanmar. Nugraha Dwi Riyadi SE putra dari Bapak Saifuddin. Ardianto SE putra dari Bapak Suparman. Syawaludin SE putra dari Bapak Baihaqi. Selanjutnya, sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Provinsi Sumatera Selatan Bidang Kesejahteraan Rakyat,
kepada Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita patuhi, kita hormati para tokoh agama, para kiai hadir di sini, Kiai Haji Apandi selaku Roy Surya PBNU, Kiai Haji Jami'an Ketua Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan, dan teristimewa Kiai Haji Anwar Sodik selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Sidikiyah. Yang kita hormati dan kita banggakan anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Nusron Wahid SEME. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Ogan Komering Ilir beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua Kopertais Wilayah 7, Bapak Dr. Ahmad Zainuri. Yang saya hormati Ketua STAI As-Sidikiyah serta pembantu ketua dan seluruh sivitas akademika STAI As-Sidikiyah. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada di sini Pak Bakri, Pak Suarsono, dan Pak Mazuki, sahabat lama Forkopimda yang diwakili. Di sini ada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kades, Bapak Kakan Kemenak yang kesempatan hadir. Hadir juga di sini Bapak Koimudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, serta para kepala OPD lainnya dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik sekalian, para wisudawan, wisudawati yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka wisuda akbar. Di antaranya adalah wisuda sarjana ke-7 Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sidikiyah, yang prosesinya baru saja dilaksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Bapak Haji Ermenderu, Gubernur Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau tidak bisa hadir secara langsung sehubungan beberapa agenda di Kota Palembang, yang mana antara lain masih dalam rangka Hari Bayangkara dan juga beberapa kegiatan lainnya. Tetapi hati beliau, yakinlah, karena beliau adalah Mustasar NU, ya, tidak diragukan kedekatan beliau dan perhatian beliau kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Semoga ketidakhadiran beliau pada kesempatan ini tidak mengurangi arti penting dan hikmatnya acara yang sangat berharga pada kesempatan siang hari ini.
Bapak Ibu dan sekalian, yang ingin kami sampaikan sebagai perpanjangan kata dari Bapak Gubernur adalah yang pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini sangat bangga dan mengucapkan selamat terutama kepada Yayasan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Pak Kiai. Saya dulu sini sudah belasan tahun yang lalu, mungkin sudah sangat lama. Cikal bakal masih beberapa ruangan saja, sekarang sudah berkembang sangat luar biasa dan kita sangat bangga. Kita berikan tepuk tangan untuk Yayasan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana yayasan ini dipercaya oleh masyarakat, karena masyarakat adalah bagian yang terpenting untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan satuan penyelenggaraan pendidikan, terutama di bidang keagamaan ini. Untuk itu sekali lagi ucapan selamat, dan hari ini kita telah saksikan tadi wisuda, bahkan sudah yang ke-7. Ini luar biasa, dan tadi harapan dari Bapak Kopeltais untuk menjadi barometer juga, salah satu menjadi pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia dan terkhusus di Provinsi Sumatera Selatan. Perhatian dari Bapak Gubernur, pemerintah provinsi di bidang pendidikan, terkhusus bidang pendidikan agama, saya yakin sudah kita maklumi bagaimana beliau mencurahkan perhatian terhadap kemajuan lembaga-lembaga pendidikan di bidang keagamaan, pondok-pondok pesantren, bahkan dengan program beliau untuk memperluas lagi pengembangan Al-Quran dengan mengembangkan satu desa, satu rumah tahfiz. Nah, ini terus beliau dorong untuk terus dikembangkan. Ini tidak lain dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka memajukan menuju visi pembangunan Sumsel maju untuk semua di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu dan sekalian, yang berikutnya Bapak Gubernur menyampaikan selamat kepada orang tua dan wali, santriwan, santriwati, wisudawan, wisudawati yang telah berhasil menyaksikan tadi, terutama yang di wisuda, tentu merupakan kebanggaan dan bersyukurlah bisa menitipkan, menyekolahkan, memuliakan anak-anak di pondok pesantren, di lembaga pendidikan yang berbasis agama, terutama agama Islam semacam ini, karena tentu banyak sekali keunggulan dari lembaga pendidikan lainnya, lembaga pendidikan umum lainnya, karena di sini dari kecil sudah diajarkan Al-Quran, kehidupan yang sederhana diberikan, kemudian diajar kemandirian, diajar bagaimana menghormati orang tua, guru, berkehidupan, serta pengajaran-pengajaran yang lain, pendidikan-pendidikan yang lain, dan tentu kesempatan untuk memperdalam agama Islam. Nah, ini beruntunglah di saat kita lihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian degradasi moral dari generasi muda saat ini, dan sekali lagi kepada orang tua, sekali lagi selamat telah dapat mengantarkan putra-putrinya untuk terutama menjadi sarjana yang mempunyai basis keagamaan yang mumpuni. Kemudian yang berikutnya, selamat juga kepada adik-adik sekalian yang tadi di wisuda. Kalian tadi seperti disampaikan Bapak Wakil Bupati, kuncirnya sudah dipindahkan ke kanan, artinya siap-siap untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Ilmu intelektual sudah kalian dapatkan. Bersyukur juga pemahaman ilmu emosional, kemudian atau ilmu kecerdasan
spiritual juga kalian dapatkan. Karena saya pernah membaca dari sebuah penelitian kesuksesan seseorang hanya 20% dari kecerdasan intelektual. Sisanya didapatkan, didukung, didorong dari kecerdasan emosional dan spiritual. Dan itu alhamdulillah telah kalian dapatkan di lembaga pendidikan yang kita banggakan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari beliau Gus Nusron Wahid nantinya untuk memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Sekali demikian, selamat, mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus anggota DPR Republik Indonesia kepada Kiai Haji Nursyad Wahid SSME. Kepada beliau dipersilahkan.